Assalamualaikum Mas Saya. Malam ini. Jadi Hari ini kita gimana? mau diskusi tentang benchmarking ya. Iya, oke. Kalau Jadi kamu di DJKN kan ya? iya, aku di JKN. Berarti kita nih mau bandingin antara di JKN dan karena kamu di JP DJP berarti aja antara kali ya. iya, berarti JKN dan di JP ya. DJKN ini kayaknya aku kurang begitu mendengar ya di medsos. Iya. Gimana itu DJKN? Mungkin setelah tadi aku juga lihat atau observasi sebentar tentang DJKN ini sebenarnya DJKN ini sendiri untuk founding masyarakatnya juga masih kurang ya. Kalau di JP ini yang aku lihat juga mungkin karena perbedaan dari stakeholder atau yang dilayani. Kalau sejauh ini kan di JP mainnya tuh masyarakat ya. Untuk di JKN sendiri kan yang dilayani itu lebih banyak ke satker-satker, kementerian atau lembaga. Ada beberapa masyarakat cuman cenderung ke sana. Jadi mungkin untuk sosialisasinya juga masih kurang dan belum semasif DJP gitu. Kalau DJP kan ini ya yang aku lihat tuh sangat cukup update dan misalnya kayak lagi viral kayak yang di TikTok atau yang di Instagram dan itu. Jadi mereka bisa mengambil kesempatan buat masukin yang lagi viral untuk mempromosikan tentang DJP gitu. Cuman kalau di ini masih kurang menurut aku sih kayak gitu. Iya bener banget Ataya. Jadi kalau DJP ini bener-bener memanfaatkan momentum gitu loh. Jadi misalkan di lini masa ini lagi viral X gitu ya, kita tarik gitu Yeah. ke kita, dihubung-hubungin sama pajak. Misalnya nih lagi ini banget kan joget-joget TikTok gitu. Nah, Iya, iya, iya. gimana kita mengedukasi masyarakat, tapi masyarakat itu nggak bosen gitu, nggak boring ngeliatnya. Jadi kita ada tuh pegawai pajak tuh yang joget-joget TikTok, tapi sambil menyampaikan informasi gitu. Jadi hiburannya dapat, informasinya juga dapat. Kayak misalnya nih lagi viral artis A nikah sama artis B. Nah, itu Yeah. gimana ya caranya mengedukasi masyarakat? Nah, itu dikait-kaitin sama pajak. Misalnya ada pernikahan nih. Jadi berapa sih besarnya PTKP penghasilan tidak kena pajak orang yang udah menikah Iya, gitu. iya. Jadi orang tuh nggak yang apa ya. Jadi DJP ini tegas tapi nggak kaku gitu. Ya tetap mengenai sasarannya tapi apalagi kan zaman sekarang nih WP-nya tuh banyak kan kaum milenial nggak sih? Jadi kita Yeah. pengennya tuh menjangkau semuanya gitu. Menjangkaunya juga dengan cara yang masa kini gitu. Iya sih yang aku lihat juga em, sekarang ini oh iya, iya. Sekarang ini juga yang di JP ini misalnya kayak kemarin ya joget TikTok tapi nanti ntar ada tulisan kayak tentang apa tentang pajak gitu atau dari meme-meme yang ada yang viral atau ikut-ikut komen di konten-konten yang viral ya. Jadi kayak terus kadang ini udah kadang kayak yang kayak kemarin itu yang tentang review penghasilan terus kan di apa di komen sama DJP-nya terus juga bisa terus ntar kadang-kadang ada beberapa akun yang suka screenshot jadi kan dari screenshot itu ntar kan disebar ke akun-akun lain jadi exposure dari DJP itu juga bertambah jadi sehingga sosialisasi yang DJP pengen itu biar masyarakat lebih banyak tahu informasinya jadi tercapai gitu sih jadi mungkin menurut aku DJKN bisa mencontoh ya, cara DJP jadi kayak lebih kekinian gitu untuk menyampaikan informasi dan tidak terlalu kaku gitu. Kalau untuk masalah inovasinya sendiri gimana? Mungkin kalau untuk inovasi yang ke sama DJKN mungkin udah cukup baik ya bisa dilihat dari um, kalau kemarin itu kayak gerai galang UMKM itu jadi kayak mempromosikan jadi biasanya itu yang setelah aku baca tadi yang ikut tuh dari KPKNL dari lelang atau dari atau masyarakat umum juga bisa jadi kalau ingin mengikuti gimana caranya mempromosikan layanan lelang yang dikuti oleh UMKM jadi UMKM itu mempromosikan barang-barangan itu lewat cara lelang jadi kita disuruh
berinovasi gimana cara menggait perhatian dari masyarakat. Terus juga kayak koin, yaitu kompetisi inovasi tentang manajemen aset. Jadi kayak ada aset-aset yang ideal atau tidak terpakai, kita disuruh bikin inovasi gimana caranya untuk biar barang-barang tersebut bisa menghasilkan kas negara gitu. Jadi penggunaan terbit itu bagaimana. Mungkin untuk tapi untuk yang ke masyarakat umumnya kayaknya belum terlalu gitu. Kalau DJP gimana ya? Kalau di DJP itu mereka tuh pegawainya dari setiap kantornya tuh berlomba-lomba kayak bikin inovasi gitu buat membantu DJP sendiri buat mencapai targetnya. Jadi misalnya nih sering tuh diadain lomba sama Pak Dirjen untuk buat inovasi-inovasi. Misalkan ada yang nih pemenangnya nih kemarin tuh ada dari KPP Batang, ada KPP Jakarta Gambir 3, ada KPP Pratama Cikupa. Mereka kayak berlomba-lomba bikin inovasi. Terus yang lumayan penting juga ini ada MTU itu Mobile Tax Unit itu. Jadi kan kita tahu kan nih pajak ini kantornya tuh dari ujung barat sampai ujung timur, bahkan sampai di tempat-tempat pelosok. Nah, kadang wilayah KPP-nya itu, administrasi KPP-nya itu kan luas banget. Terus juga kalau daerah terpencil itu kan transportasinya agak susah ya. Jadi kadang WP mau ke kantor itu susah. Terus gimana sih caranya kita buat menjangkau mereka itu pakai MTU itu. Jadi mobile tax unit itu. Jadi dia itu adalah mobil pajak keliling. Dia nyamperin nih ke WP nih ke masyarakat itu ke daerah-daerah terpencil ya. Jadi dibantu misalnya untuk pembuatan PWP, terus gimana pengisian SPT, juga penyuluhan. Jadi bisa menjangkau ke daerah-daerah terpencil. Bagus sih menurutku, udah udah tergerak gitu inovasinya. Ini mungkin udah cukup sama-sama cukup baik. Mungkin perlu pengembangan lebih aja sih kayaknya. Iya betul. Kalau pelayanan di DJKN gimana ya? Kan melayani satker nih. Kalau kondisi pelayanannya di kantor DJKN sendiri gimana itu? Ada juga TPT gitu? Ada untuk mungkin di bidang ini namanya APT ya, area pelayanan terpadu. Jadi kalau untuk DJP kan ada memang seksi pelayanan. Kalau di bidang sendiri itu nggak ada seksi pelayanan. Jadi yang melayani yang bertugas di APT itu ya pegawai sendiri, cuman nanti dibikin jadwal tiketnya gitu. Jadi untuk hari Senin siapa, hari Selasa siapa, gitu sih. Jadi ganti-gantian. Mungkin kalau ada PPNPN mungkin dibantu dengan PPNPN juga. Jadi antara pegawai sama PPNPN saling menjaga gitu. Untuk main satker menerima surat atau meneruskan telepon langsung ke unit yang mau dituju. Oh, di JP gimana? Jadi di tempat kamu, kalau di tempat kamu namanya APT ya, tadi area pelayanan terpadu. Kalau di DJP itu aku nyebutnya TPT ya, kita nyebutnya TPT, tempat pelayanan terpadu, ya beda dikit lah ya. Tapi intinya sama. Kalau di TPT itu emang ada petugasnya, yang petugas benar-benar menetap untuk jaga di TPT itu ada dari seksi pelayanan. Nah, kadang tuh yang awal-awal tahun, misalkan masa-masa nih penyampaian SPT, Januari sampai Maret, itu lagi banyak-banyaknya WP yang datang ke KPP kan buat lapor, itu pernah sampai dibikinin tenda di luar kantor saking banyaknya WP yang datang. Nah, kadang juga petugas TPT-nya ini kewalahan kan, karena saking banyaknya WP yang datang, akhirnya ditambah juga petugas piket dari seksi lain. Selain itu juga, DJP itu melibatkan pihak ketiga yang namanya relawan pajak. Nah, relawan pajak ini dari pihak ketiga yang dia punya pengetahuan nih tentang pajak. Jadi mereka juga berperan mengedukasi WP-WP. Misalkan tempat aku PKL nih ya, jadi relawan pajaknya itu tiap hari datang waktu awal tahun ya, datang ke KPP, dia bantu petugas TPT dan pegawai pajak lainnya buat ngebantu WP, membantu mengedukasi untuk ngisi SPT gitu. Jadi kayak semakin banyak yang bantu akan semakin cepat kan WP itu dilayani gitu. Karena kalau cuma nunggu dari petugas TPT-nya doang sama petugas piket dari seksi lain, itu kayaknya selesainya tuh bisa sampai malam. Sedangkan kita jam pelayanannya cuma sampai jam 3 sore kan. Jam 3 sore gitu. Jadi ya
itulah enaknya banyak melibatkan masyarakat pihak juga. lain gitu. Mas ya, jadi Ini karena bagus sih. gabung Udah, gitu ya, stakeholder juga kan lebih banyak begitu. Jadi perlu iya kita benar. karena Iya. Ya, mungkin tiga itu aja yang bisa mungkin di JKN apa ya istilahnya contoh ya mencontoh ya. mungkin ya mungkin di JKN bisa ini juga yang tadi DP sebenarnya udah cukup baik juga sih yang aku lihat di JKN mungkin ada beberapa kegiatan atau langkah-langkah yang udah dilakukan oleh DP sendiri mungkin bisa aku misalnya dari JKN ini mungkin bisa contoh gitu ya mungkin juga lebih menggait ke masyarakat juga seperti karena kan kalau di sini kan perbedaan stakeholder yang ke kementerian maka mungkin untuk kayak kasus-kasus lelang mungkin untuk lelang online atau e-auction mungkin bisa lebih disosialisasikan mungkin dengan bicara kekinian atau tentang program program keringanan utang mungkin juga bisa lebih tahun ini juga bisa lebih masif gitu jadi lebih banyak yang mengikuti debitur-debitur yang mengikuti program ini. Ya, jadi meskipun kita berbeda stakeholder dan stakeholdernya di JP ini kayak lebih banyak ya karena masyarakat jumlahnya lebih banyak gitu tapi semoga di JKN itu bisa menunjukkan bahwa dia itu juga eksis gitu kita juga perlu tahu juga ada di JKN itu apa sih tugasnya apa sih gimana sih masyarakat juga perlu banget edukasi dari DJKN. Oke, kayaknya diskusi ini cukup menarik dan komprehensif sekali ya. Terima kasih ya Neni atas masukan. Mungkin dengan komparasi ini mungkin bisa kita jadikan apa ya, biar bisa menjadi lebih baik lah di unit masing-masing. Iya betul banget apalagi kita kan satu ini kan sama-sama Kementerian Keuangan kan sudah layaknya kita juga bersinergi sama-sama. Jadi lebih baik lagi yang mana yang baik ya itu yang dicontoh. Kalau ada DJP misalkan ada satu hal yang misalkan lebih baik lah dari DJKN bisa mencontoh juga sebaliknya. Oke. Terima kasih Nini. Makasih ya Taya. Ya makasih. Nah, aku akhiri ya Zoom-nya. Oke. Kita end dulu ya. Dadah.